Shalom, selamat sore. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Saya atas nama Yohanes Yongka Ate, kelas A regular sore. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi tugas kami untuk mereview buku dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Setiap orang jelas memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua lainnya. Masalah ditangani. Namun justru karena topik kini begitu akrab, penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasan yang tampak bisa saja alih tidak membawa kita jauh. Masalahnya seperti yang kita katakan, Randall Collins, bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya ada overpose, pandangan yang sama masuk akal. Bagaimana mereka yang percaya itu? Perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja untuk mengajukan pertanyaan tentang bukti itu. Di sini sedikit apa yang menjadi analisis masalah sosial yang dipilih. Tujuannya adalah untuk membantu melihat keluarga pelajaran tentang hal baru. Kebanyakan orang yang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek akrab telah beberapa aspek yang tidak semuanya jelas terlihat. Sosiologi melakukan hal yang sama menggunakan sudut pandang ilmu sosial. Masyarakat kadang-kadang menyebabkan orang melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang biasa, untuk tujuan ilmu apapun adalah untuk membuat penemuan, dan semua penemuan seperti lebih atau kurang marah pendapat diterima. Untuk menemukan, banyak orang menganggap problem aborsi itu sederhana, adalah pembunuhan bagi yang lain. Problemnya yang sederhana, pembatasan terhadap aborsi menyangkal perempuan hak untuk mengontrol kesuburan mereka, dan karenanya menjaga mereka tidak sama untuk pria. Ketika kita perhatikan bahwa kedua posisi adalah sikap moral dan masing-masing tampaknya seperti akal sehat pada para penganutnya. Sosiologi menawarkan satu cara untuk mengatasi kesulitan. Diungkapkan secara formal, sosiologi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melihat kehidupan sosial sebagai jelas mungkin, memahami berbagai dimensi, dan melakukannya tanpa berpengaruh oleh harapan dan kekuatan pribadi. Meskipun ini adalah kompleks tugas dan tidak setiap analisis sosial mengarah pada kejelasan atau wawasan, sosiologi paling baik menggunakan orientasi membingungkan yang membutuhkan pengamat di luar akal sehat. Penyesalan menerima kebijaksanaan. Pesannya sebagai Peter Berger berkomentar bahwa keadaan tidak seperti kelihatannya, seperti yang kemudian dijelaskan.
Data dalam bentuk pengamatan sistematis adalah analisis alat pencegahan kehamilan untuk memastikan atau melewati apa yang tampaknya masuk akal. Hal ini menunjukkan seberapa sering terjadi kondisi berbahaya dan kekonsenya benteng. Data biasanya menyebabkan pertanyaan. Salah satunya tujuan adalah mengajari bahwa jawaban terhadap pertanyaan tergantung pada sudut pandang yang ada. Untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang, bayangkan ketika kita mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian pada salah satu lukisan karya pelukis Imis Belanda Vincent van Gogh, mungkin Cafe Terence di malam hari, atau Rumpung pada tahun 1888. Seperti yang terlihat di sampul. Lukisan menggambarkan sebuah bangunan sederhana yang dikunjungi warga biasa pada malam hari. Tempat mereka duduk dan bersosialisasi. Namun sepertinya banyak seni besar karya yang dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Tidak semuanya begitu jelas. Salah satu sudut pandang, fisik akan melibatkan penggunaan spektroskop untuk menganalisis komposisi kimia cat. Karena karya Van Gogh ditandai dengan warna-warna cemerlang. Pendekatan lain adalah menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknis sikat artis. Karena Van Gogh menggunakan pukulan yang berat dan menyayat. Sudut pandang ketiga adalah dengan mencermati gambar itu dari jarak dekat untuk melihat bagaimana gambar-gambar itu menyatu. Akhirnya kita bisa bergeser sejauh berapa meter untuk melihat pandangan. Di situ kita akan melihat dari sudut, akan memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi setiap tingkat analisis yang valid. Sejauh bahaya. Banyak bahaya datang dalam berbagai bentuk. Orang dapat terluka secara fisik, mereka dapat kehilangan uang atau kekuasaan. Nilai-nilai moral, mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka tinggal dapat direndahkan. Akan tetapi, dalam setiap kasus, bahayanya harus berupa situasi faktual, yang dimensinya dapat diuraikan dengan akurat. Orang-orang yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan problem sosial harus memperlihatkan beberapa jauh penggunaan narkoba dan mobil serta konsekuensinya. Idealnya seperti yang ditekankan kemudian, deskripsi seperti yang diteliti data sejarah maupun internasional, karena membantu menetapkan masalah ke dalam perspektif. Misalnya melaporkan bahwa pemakaian narkoba berbeda-beda seraya untuk berlalu dari satu bangsa ke bangsa lain, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, informasi tersebut turut memperlihatkan kerugian yang dilibatkan oleh keduanya.
narkoba dan kebijakan dirancang untuk mengatasinya. Tanpa kita mengumpul data yang subjektif, mungkin sulit untuk menilai keseriusan masalah sosial. Sekian dan terima kasih.